Kejimoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Alfi Mashari Mufrika, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Fisika, kelas Fisika 5C dengan NPM 18110901118. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai cara mencari ide bisnis. Untuk menemukan ide bisnis, kita bisa memulainya dari melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kita dan menemukan masalah apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita, yang kemudian masalah tersebut dapat kita jadikan atau dapat kita manfaatkan untuk menemukan ide bisnis, atau dapat kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai peluang bisnis kita. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan trik-trik atau cara untuk menemukan ide bisnis. Yang pertama, temukan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Artinya, kita perlu turun langsung untuk melihat kondisi lingkungan dan mencari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kunci untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh banyak orang, namun belum ada yang menemukan solusinya. Nah, niatkan dalam diri kita untuk memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi. Insya Allah, kita akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan ide yang kreatif untuk saling membantu. Yang kedua, menurut dari artikel yang saya baca, lakukan riset produk dan bisnis. Riset perlu dilakukan agar kita bisa memastikan ide bisnis kita itu diterima di pasar. Kita bisa melakukan riset dengan memanfaatkan internet. Dengan browsing, kita bisa lebih mudah menemukan ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Kita bisa menemukan produk dan ide bisnis yang berhubungan dengan ide yang ada dalam pikiran kita. Dari penulisan tersebut, kita akan lebih mudah memadukan produk atau bisnis yang sudah ada menjadi bisnis yang lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga itu belajar dari kesuksesan orang lain. Dengan mengamati bisnis yang sudah mapan atau boleh dikatakan sukses, kita akan mengerti keunggulan dari bisnis tersebut. Karena bisnis yang sudah mapan memiliki berbagai keunggulan yang dapat kita pelajari, sehingga kita bisa mendapatkan ide bisnis serupa namun mesti dimodifikasi agar mempunyai nilai lebih. Mulai sekarang, jika kita bepergian, amati perusahaan-perusahaan yang sukses, karena itu bisa menjadi ide bisnis untuk kita modifikasi. Mudah kan? Namun, ujian berat biasanya terjadi pada tahap bagaimana memulai ide bisnis itu sehingga bisa menjadi berhasil. Semangat! Yang keempat, dapatkan inspirasi dari masalah personal. Dengan mengamati bisnis yang sudah mapan atau boleh dikatakan sukses, kita akan mengerti keunggulan dari bisnis tersebut. Berpikirlah positif dan carilah solusi dari permasalahan tersebut, karena bisa jadi solusi yang kita temukan dari permasalahan yang datang menjadi sebuah ide bisnis yang terbaik untuk kita. Sebagai contoh, Gojek. Nadiem Makarim, founder Gojek, pernah mengatakan bahwa ide Gojek sebenarnya muncul lantaran ia sering mendapatkan ojek langganannya nongkrong begitu lama, hanya untuk menunggu calon penumpang. Terinspirasi oleh masalah itulah akhirnya muncul ide kreatif Nadiem untuk membuat aplikasi yang bisa membuat tukang ojek menemukan calon penumpangnya, atau sebaliknya, penumpang yang langsung menemukan tukang ojek melalui bantuan teknologi. Lanjut, yang kelima, belajar dari masalah orang lain. Maksudnya, kita bisa menemukan ide bisnis dari permasalahan yang dikeluhkan oleh orang lain terkait produk atau perusahaan yang sudah ada. Dari respon orang lain inilah kita tahu bahwa terdapat kekurangan dari perusahaan atau produk tersebut. Artinya, ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan yang sudah berjalan. Dan ini bisa menjadi ide yang bagus untuk membangun sebuah usaha. Yang keenam, amati tren yang sedang berkembang. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Kita bisa mengamati tren pada lingkungan sosial, politik, atau lingkungan, dan kemudian menjadikannya inspirasi memulai sebuah bisnis yang inovatif. Dengan mengikuti tren, kita akan dengan mudah dalam menjaring konsumen dalam waktu yang cepat. Namun, mesti diperhatikan, kita memulai usaha dengan mengikuti tren, usahakan bisnis kita berbeda dari yang sudah ada. Setidaknya ada nilai lebih sehingga menarik konsumen untuk memilih perusahaan yang kita jalankan daripada orang lain. Dan pastikan
kita sudah mempunyai solusi seandainya tren bisnis tersebut memudar. Yang terakhir, berpikir out of the box. Ya, out of the box, keluar dari kotak. Pada tahap ini kita harus peka dalam membaca peluang atau ide-ide umum yang berada di pasaran. Tidak sedikit bisnis inovatif yang lahir dari gagasan biasa, hanya saja dijalankan dari sudut pandang berbeda. Prinsipnya adalah pikirkan hal yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Jika kita mampu melakukannya pada setiap tahap dari sumber inspirasi ide bisnis tersebut, maka insya Allah kita mudah akan menemukan ide bisnis kreatif yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukan masalah untuk dijadikan sebagai ide bisnis atau peluang bisnis kalian? Mungkin sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sangat bermanfaat. Terima kasih.